orang Batak, tapi saya lahir di Kluang Johor. Siapa di sini pernah pergi ke Kluang Johor? Iya. Oh, ada. Oh, Pak. Oke, cikgu ada ya. Nah, jadi saya lahir di Kluang Johor dan saya warga negara Malaysia. Malaysia boleh. Oke. Nah, sebelum itu saudara, saya masuk lebih dalam lagi. Saya mau greet saudara dengan Shalom Alaihim dan saudara akan jawabnya dengan Alaihim Shalom. Nah, apa itu maksud Shalom Alaihim? Semua mungkin pasti tahu Shalom itu maksudnya apa? Coba was-was nih. Shalom itu maksudnya apa, saudara? Damai sejahtera, betul. Oke. Nah, kalau saya katakan Shalom Alaihim, nah, perkataan Ibrani itu lebih lengkap, saudara. Shalom Alaihim maksudnya damai sejahtera turun ke atasmu. Dan saudara juga menjawab dengan Alaihim Shalom. Damai sejahtera juga turun ke atasku. Jadi kita saling berbalas. Makanya orang Muslim itu lebih cerdas, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Kalau dalam Ibrani dikatakan Shalom Alaihim, damai sejahtera turun ke atasmu. Karena kalau Shalom, damai sejahtera itu tidak spesifik menuju kepada somebody, saudara. Jadi kita lebih spesifik Shalom Alaihim. Alaihim Shalom. Mantap. Lagi sekali ya. Shalom Alaihim. Alaihim Shalom. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sambung kepada perkenalan diri saya tadi. Nama saya Liana Siagian. Umur saya mungkin ada yang mau teka, dalam hati tidak apa, tapi ya lebih kurang 18 tahun ya, saudara. Tidak, saudara, umur saya 32 tahun, puji Tuhan, dan saya belum bernikah. Ini bukan promo ya, saudara. Ucapan sedih. Puji Tuhan, saya mengucap syukur karena dapat hadir di keluarga Grace Church Pucong. Sebenarnya saya pernah berjumpa dengan pastor pada tahun lalu di perjumpaan pastor-pastor, dan saya masih teringat muka pastor. Dan itu saya biasanya nih kalau saya jumpa dengan pastor-pastor atau perjumpaan orang-orang, saya tidak mudah untuk ingat muka, saudara, apalagi nama. Nah, tapi kalau Pastor Denny memang saya ingat, karena waktu itu saya duduk satu meja waktu makan, kalau Pastor ingat ya. Ya, jadi saya bersyukur karena dapat hadir di tempat ini. Sebenarnya, saudara, ini pertama kali sebenarnya di gereja umum, lebih kepada ibadah raya di luar daripada gereja saya berkhotbah. Biasanya bapak saya yang mengembalakan nama gereja bapak saya adalah Malaysia Zion Church. Kalau pernah dengar, itu di Kluang juga. Bapak saya gembala di sana dan bersama-sama dengan ibu saya. Kami ada 4 adik-beradik, saya anak kedua. Dan ini adik saya yang nomor 3. Dan sebelahnya James tuh adik rohani saya, saudara. Dan kakak saya Devi. Nah, saya bersyukur karena semenjak dari kecil sebenarnya, saudara, saya pelayanan di gereja bapak saya, tapi seringkali, saudara, ketika saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa itu purpose? Ya, mungkin salah satu daripada kita, di antara kita ya, pernah bertanya-tanya apa itu purpose in our life. Memang hari ini hari ibu, benar? Siapa di sini ibu, boleh angkat tangan? Wow, banyak ya ibu-ibu cantik. Dan saya sangat tadi shock karena yang worship leadernya ialah seorang bapak. Ini ambil privilege ya, saudara. Hari ini berarti ibu cuti. Benar ya? Tidak maksa. Mungkin tidak masak, tidak tukar pampers anak. Ataupun masih juga melakukan itu. Tidak apa, saudara. Tapi sebenarnya setiap hari itu hari yang spesial. Mau itu untuk ibu ataupun bapak, amin. Dan satu penghargaan juga kepada saya, saudara. Saya yang belum menjadi ibu, Pastor Denny mempercayakan saya untuk sharing. Sebetulnya saya sampaikan ke kakak saya begini, saudara. Saya sampaikan begini, Kak, aduh, aku ini belum jadi ibu loh. Gimana aku mau sampaikan khotbah untuk hari ibu? Saya minta dengan Tuhan, Tuhan, adakah ini salah, Tuhan? Saya tanya-tanya dengan Tuhan, sampaikan. Kakak saya bilang, kamu berdoa, kita Tuhan tuntun kamu bagaimana. Jadi saya bertanya-tanya dengan Tuhan, Tuhan tuntun saya bagaimana nih Tuhan. Sampaikan saya sempat mengganggu ibu saya. Lagi.
mengganggu ibu saya, saudara. Saya bilang begini, mungkin nanti waktu khotbah atau sharing, saya akan sampaikan kepada ibu-ibu, ibu ayo bangun lebih awal. Tips-tips untuk menjadi ibu itu apa? Sedangkan saya sendiri belum pernah jadi ibu, sok-sok mau menasihatkan ibu. Terus mak saya bilang, kamu sendiri aja belum tentu bangun awal. Kamu mau sharing begitu dengan orang-orang ibu di Grace Pucong, kamu berdoa minta tuntunan Tuhan. Maka saudara, pada hari ini dengan sangat rendah hati, saya meminta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mendukung saya untuk sharing pada hari ini, dan saya untuk mengikut apa yang digerakkan Roh Kudus pada setiap kita di tempat ini. Amin. Amin. Nah, jadi saudara, saya minta kita semua mari bersama-sama dengan saya kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 13. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga 3 ya. Nah, tajuk di atas sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Berjaga-jaga. Semua sudah dapat? Sudah. Oke, ya kita sama-sama baca ya ayat 1 sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saya bacakan sekali lagi saudara. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Amin. Ini agak scary ya saudara. Hari Ibu menceritakan tentang sakitnya bersalin. Sebenarnya kemarin yang Pastor ada tanyakan kepada saya, Pastor Liana, apa yang Pastor Liana temanya untuk sampaikan kepada jemaat kami. Sebetulnya jujur Pastor Denny di depan di altar ini, saya sampaikan Tuhan temanya apa. Saya sampaikan dengan Pastor Denny, Pastor saya sampaikan wanita ilahi. Sebetulnya saya sediakan yang lain saudara. Tetapi tadi malam saya ubah 2 kali saudara. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap, bukan saja ibu, tetapi bapak di tempat ini. Dan saya mau kita semua buka hati, kita dalam-dalam melihat ayat ini, terutama sekali saya tekankan di ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, saya mau sampaikan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Amin. Mungkin belum semua yang percaya hari Tuhan sudah dekat ya. Siapa yang di sini percaya bahwa hari Tuhan sudah dekat? Katakan amin. Amin. Saudara, tidak ada waktu untuk seringkali saya sharing dengan anak-anak muda saudara. Kami pelayan anak muda, Pastor Denny tahu tentang itu, yang dinamakan Youth Revival Movement. Seringkali waktu saya share di hadapan anak muda saudara, ada beberapa anak-anak muda tanyakan kepada saya, jadi Kak Liana, saya senang dipanggil Kak Liana, panggil saya adik pun tidak apa panggil saya pastor, panggil saya anak juga tidak apa ya saudara, saya bebas ya. Jadi seringkali mereka tanyakan kepada saya begini, Kak Liana, jadi maksudnya kalau kita lagi menantikan Tuhan tuh kita tidak boleh enjoy. Ya, anak muda suka enjoy kan? Ya, suka have fun gitu. Saya bilang ke mereka tidak salah untuk enjoy, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, amin.
Dan kita tahu apa batas yang harus kita jalankan, apa batas yang kita harus jalani dalam kehidupan kita. Dan yang paling terpenting saudara, setiap daripada kita harus tahu tujuan. Katakan tujuan. Tujuan. Saudara percaya atau tidak, semua dari yang paling tua sampai yang paling muda, tidak ada satupun yang kebetulan lahir di dunia. Katakan amin. Yes. Saudara percaya, mungkin ya gini ya, saya mau sampaikan di beberapa gereja saudara, saya pasti bukan gereja ini saudara. Di beberapa gereja yang saya jalani saudara, seringkali kita ini saudara, saya sendiri yang sebelumnya menjadi orang Kristen, hanya Kristen IC, Kristen KTP ya orang Indonesia bilang. Seringkali kita bilang gini, oh ya saya orang Kristen, saya tahu saya Kristen, yang penting saya datang hari Ahad, tunjuk muka di depan Pastor Denny, gitu ya. Ataupun saya masuk duit kolekte, oke, yang penting Tuhan sudah catat kolekte saya hari ini 10 ringgit, kolekte saya hari ini mungkin 50 ringgit. Ataupun kehadiran saya sudah penuh, seperti sekolah ya cikgu ya, kehadiran penuh berarti belum tentu cemerlang saudara. Tetapi apa yang membuat kita tuh berbeda saudara, menjadi generasi ilahi. Nah, buat ibu-ibu di tempat ini, bahkan buat bapak-bapak di tempat ini, dan saya sendiri saudara belajar bahwa untuk melahirkan generasi yang selanjutnya saudara, generasi yang kita panggil di gereja seringkali kita panggil generasi ilahi. Amin. Tapi apa itu generasi ilahi saudara? Generasi ilahi, terkadang kita berjumpa dengan orang yang belum lagi mengandung. Kamu tidak tahu tentang istilah sakit bersalin, misalnya gitu ya. Ataupun orang yang mandul, ataupun bapak-bapak sudah tentu tidak pernah merasakan sakit bersalinnya. Dan ada satu teknologi sebetulnya, bukan baru-baru ini sih, sebenarnya sudah lama. Ada satu yang dimana mereka letak di bagian perut bapak untuk merasakan kesakitan bersalin. Pernah lihat video itu? Ya, saya rasa video itu sangat famous ya, mungkin saudara boleh tengok di YouTube. Jadi tujuannya itu untuk sang bapak, si bapak untuk mengetahui sakitnya bersalin itu macam mana. Jadi ada yang sampai tampar itu yang nurse itu ya saudara, ini sakit, ini bapaknya ya tes itu ya. Sampaikan istrinya yang di sebelah ketawa-ketawakan dia. Nah, baru kau tahu ya sakit bersalin bagaimana. Ya. Dan ada juga yang bilang setelah habis tes itu saudara, mereka rasa sakit. Mereka berjumpa muka anak pun tidak mau jumpa muka anak saudara. Katanya, kamu anak durhaka. Karena kamu saya sakit gitu. Jadi arti sakit itu apa saudara? Di sini dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Sebetulnya yang saya mau sampaikan di sini apa saudara? Kondisi gereja, kondisi kita sebagai seorang lelaki dan seorang perempuan, seorang ibu dan seorang bapak, ataupun bakal ibu atau bakal bapak, saudara. Saya percaya kita semua yang belum nikah di sini, ya, yang satu geng dengan saya, akan jadi bakal ibu, bakal bapak, betul? Nah, saudara, apa itu kondisi gereja yang sangat menakutkan pada waktu-waktu ini? Di mana tidak ada generasi seterusnya. Tidak ada generasi pelanjut gereja mungkin, kekristenan, ataupun generasi yang mengenal siapa itu Tuhan. Itu sangat menakutkan saudara. Sedangkan waktu kami melayani di kalangan anak muda ya saudara, seringkali anak muda itu paling susah karena dipanggil itu harus ada sesuatu yang fun, baru mereka tertarik untuk hadir. Benar anak muda? Saya yakin di sini tidak. Ya, Amos dan James ngaku gitu. Bagus ya, Mas. Ya. Seringkali anak muda tuh kita cuma pikir contoh nih, game itu adalah sesuatu kepuasan. Benar? Oh, tidak ada yang ngaku gitu. Netflix adalah sesuatu kepuasan. Benar? Wah, tidak ada juga. Wah, semua sini kudus-kudus belaka ya. Saya aja yang gitu ya. Karena gini saudara, saya sendiri saudara, saya belajar setiap hari dan saya percaya pertobatan itu bukan terjadi sekali seumur hidup. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kita tuh lakukan dosa sekali seumur hidup ataupun setiap hari?
Mungkin ada yang masih was-was. Kita lakukan dosa sekali seumur hidup ataupun setiap hari? Setiap hari. Amen. Jadi saudara, memang benar, pertobatan sebenarnya itu terjadi setiap hari. Katakan kiri dan kananmu, pertobatan terjadi setiap hari. Pertobatan terjadi setiap hari. Tapi adakah itu membuatkan kita sewenang-wenangnya untuk melakukan kejahatan? Tidak. Kita jangan abuse kebaikan Tuhan, amin. Kita jangan mengambil kesempatan akan kebaikan Tuhan. Nah saudara, seringkali di mana kondisi kita sebagai orang Kristen, itu kita mengambil hanya damai. Kita tuh hanya mengambil aman. Damai sejahtera bagimu. Jumpa sesama kita, damai sejahtera bagi. Itu tidak salah saudara, saya tidak menafikan itu. Tapi pernahkah kita memberitahu kepada anak-anak muda kita, kepada anak-anak kita dan bahkan rekan sekerja pelayanan kita bahwa hey, hari Tuhan sudah datang, ayo bersiap. Saudara, inilah waktunya untuk kita bangun bersama-sama, amin. Saya mau kita semua bangkit dan bangun bersama-sama saudara. Bukan hanya pastor di tempat ini ataupun leader di tempat ini untuk melakukan pelayanan, tetapi sebenarnya pelayanan kita masing-masing, terutamanya saya lihat ada di sini beberapa anak muda yang cantik-cantik ya di tengah ini ya. Ya mungkin ini pasti dari Sabah Sarawak mungkin ya. Ya, orang Sabah Sarawak memang cantik-cantik ya. Nah, jadi saudara, saya mau challenge everyone di tempat ini. Kita bangun saudara. Dan bukan hanya tunggu di usia tertentu ataupun tunggu hanya untuk menjadi seorang bapak ataupun seorang ibu, barulah kita mau memikirkan generasi yang selanjutnya. Kalau saudara pandang tadi anak-anak yang berdiri di depan tadi, sekolah minggu kita. Nah saudara, saya panggil itu better generation. Apa itu better generation? Generasi yang lebih bagus dari saya sendiri. Saya percaya mungkin ibu dan pastor, ya tadi ibu bilang ada 4 orang anak. Pasti harapan pastor dan ibu itu anak-anaknya mereka itu lebih bagus dari mereka. Tidak ada seorang ibu ataupun bapak bilang begini waktu kelahiran, oh kamu nih tidak boleh lebih bagus dari saya. Tidak ada saudara. Tapi seorang ibu dan seorang bapak yang melahirkan seorang anak saudara memerlukan dan menganggap bahwa a better generation itu anak-anaknya mereka. Jadi yang berdiri di hadapan saudara tadi itu adalah tugas kita masing-masing. Setiap kita dari bangku depan sampai bangku yang belakang, sampai yang di multimedia tadi itu di sana. Tugas kita tuh apa saudara? Tugas kita tuh untuk membawa generasi itu menjadi a better generation. A better generation. Dan generasi setelahnya mereka a more better generation. So, itu bukan hanya tugas seorang pastor. Katakan kiri dan kananmu, itu bukan tugas seorang pastor. Itu bukan tugas seorang pastor. Tugas Anda dan saya. Mungkin ada yang tidak berani bilang, ya itu masih tugas seorang pastor. Saya masih belum bersedia. Gitu ya. Tapi saudara, pertanyaannya, kapan, bila saudara bersedia? Sedangkan hari Tuhan itu datang dikatakan sini seperti pencuri. Nah, saya mau bagikan sedikit share tentang pergerakan kami di kalangan anak orang asli dan juga anak-anak di YRM ya saudara. Nah kami bergerak di kalangan anak orang asli di Cameron Highland. Dan juga ada beberapa tempat di Johor. Namanya Kluang ya. Namanya tuh Kampung Tabuk dengan Kampung Runtuh. Oke? Ya, bukan durian runtuh ya saudara. Ya, jadi saudara, sepanjang daripada kami melayani anak-anak orang asli dan juga anak-anak YRM saudara, terutamanya anak orang asli ya saudara. Seringkali saya lihat gini, anak-anak ini memerlukan seorang ibu dan seorang bapak. Dan terkadang mereka tuh
boleh dikatakan mereka tidak ada confident level ya saudara. Kalau orang asli yang kami layani itu kebanyakannya tidak ada confident level. Dan seringkali mereka tuh waktu belajar saja malu. Dan puji Tuhannya saudara, ketika kami hadir saudara, kami mengajar ABC, very simple spelling dalam bahasa dan dalam bahasa Inggris juga kami ajar mereka, dan juga ada dalam matematik ya saudara. Mereka tuh berpotensi menjadi orang-orang yang berjaya saudara. Bukan saya bilang mereka tuh tidak mau mengambil peluang, tetapi oleh karena mungkin dalam situasi tertentu anak orang asli itu jadi terpinggir. Jadi di mana Tuhan letakkan hati kami, saya percaya ada lebih banyak gereja yang besar-besar, lebih hebat pelayanannya di gereja, untuk kalangan orang asli. Kami hanya minority saudara yang mencapai untuk merangkul anak-anak orang asli di Cameron Highland dengan Kluang. Nah puji Tuhannya saudara, ketika kami melihat anak-anak orang asli ini, kami percaya ada sesuatu yang mereka rindukan. Nah sebelum saya masuk ke itu saudara, saya mau ajak kita semua, mari buka ke Roma 8. Roma 8 ayat 19. Ya, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3 ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Siapa itu anak-anak Allah saudara? Ibu bilang saya, ada yang bilang saya. Siapa yang percaya di sini bahwa dikatakan saat anak-anak Allah dinyatakan, itu ialah kita. Katakan kita. Saya. Jadi saudara, tidak ada yang bilang gini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan hanya pastor, leader dinyatakan. Tidak ada saudara. Mau saudara bilang, oh saya bukan pastor. Mau saudara bilang, oh saya hanya cleaner gereja. Mau saudara bilang, saya hanya usher gereja. Saudara, pelayanan kita bukan ditentukan apa yang kita buat di dalam, tetapi sebenarnya pelayanan kita, apa yang kita lakukan di luar. Katakan amin. Saudara, di sini saya percaya kita semua adalah anak-anak terang. Amin. Siapa di sini percaya kita adalah anak-anak terang? Angkat tangan. Amin. Amin. Tidak ada yang tidak terang, saudara. Kecuali kalau seperti saya, kulit saya gelap ya, itu saya akui. Tapi kita adalah anak-anak terang, saudara. Jadi sebenarnya pelayanan kita yang sebenarnya, saudara, bukan datang ke gereja untuk memenuhi bangku gereja, untuk hanya sekadar angkat tangan, pujian penyembahan, bukan hanya sekadar memberikan kolekte, bukan hanya menunjukkan muka kita kepada pastor, bukan itu, saudara. Ataupun kita hanya memenuhi kononnya kehadiran surgawi. Oh, kalau saya datang gereja, makanya kita diberkati. Seringkali kita jadi orang Kristen yang lemah, saudara. Kita hanya mau diberkati. Oh, saya datang gereja, saya mau diberkati. Kalau tidak, nanti Tuhan bunuh saya. Ataupun, kalau saya tidak datang gereja, saya tidak diberkati. Nanti pekerjaan saya bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Saya harus tunjuk muka di hadapan Tuhan. Setidaknya di hadapan Pastor Denny. Tidak, saudara. Bukan begitu caranya. Kita bukan dilatih untuk menjadi orang Kristen yang lemah. Katakan, bukan dilatih. Bukan dilatih Menjadi orang Kristen yang lemah. jadi orang Kristen. Tidak, saudara. Maka ubah cara pandang kita, ubah mindset kita, saudara. Tidak perlu saudara hanya hadir seperti orang Kristen pada pada umumnya. Tuhan tidak perlukan seperti itu. Tapi saudara, ketika saudara hadir di tempat ini, tujuannya ialah apa? Memang betul, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Dan ketika saudara sudah ambil baterainya dari tempat ini, saudara, pelayanan kita yang sebenarnya itu bukan di dalam gereja, bukan hanya di dalam gereja, saudara, tetapi pelayanan kita yang sebenarnya itu dari hari Isnin sampai hari Sabtu, dan kembali lagi pada hari Ahad. Kita tuh Shema, dengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita.
Maka saudara, saya mau challenge setiap daripada kita punya peranan kita masing-masing. Bukan hanya seorang yang seperti saya, saudara, harus berdiri di mimbar, oh itu tugas saya. Tidak saudara, bukan hanya itu. Saudara yang mungkin duduk di bangku paling belakang, saudara punya peranan di keluarga saudara. Saudara mungkin punya peranan di tempat pekerjaan saudara. Saudara punya peranan di saudara-saudara yang di sekitar saudara. Ataupun kalau saudara menginjil di tempat-tempat lain, saya tidak tahu, mungkin ada pergi ke tempat orang asli, ataupun bagi makan dan minum kepada orang-orang yang memerlukan. Itu adalah tugas saudara, tugas kita bersama. Maka dengan itu saudara, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu adalah kita. Amin. Nah, kita lompat di ayat 22 hingga 23. Masih boleh ya lanjut saudara? Pastor boleh nanti bagi reminder kalau saya terlebih waktu. Oke, kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Nah saudara, seluruh makhluk itu rindu melihat kita tuh sampai mengeram. Biasanya sakit bersalin tuh, kalau saya bagi contoh itu macam kurang ya saudara ya, karena saya belum pernah bersalin, belum pernah melahirkan anak. Tapi yang saya tahu saudara, orang yang sakit bersalin itu katanya ya, itu sakitnya sangat-sangat tidak dapat dibayangkan. Seperti period pain, tapi 100 kali ganda period pain. Mungkin bapak-bapak agak blur di sini ya mungkin. Ya. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan hari ibu saya bawa itu yang tes itu pastor. Untuk kita tes masing-masing. Saya juga ya. Nah, itu kesakitan itu saudara sampai kan kita tuh mengerang. Kita tuh sampai menanti-nantikan semua makhluk, dikatakan di sini sangat rindu seluruh makhluk. Nah, kalau kita katakan seluruh makhluk itu apa biasanya saudara? Kalau di firman dikatakan seluruh makhluk. Kalau kita hanya sekadar baca seluruh makhluk ya apa saja ya. Apa itu seluruh makhluk saudara? Seluruh makhluk itu ialah yang bernafas. Yang bernafas ya cikgu betul. Ya, yang bernafas. Jadi apa yang bernafas saudara? Jadi dalam King James Version itu lebih saya boleh katakan tepat, expectation of the creature. Creature itu adalah makhluk hidup saudara. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tahu makhluk hidup, makhluk yang diciptakan Tuhan itu bukan hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bahkan saudara, kalau saudara percaya, batu saja itu hidup loh saudara. Makanya kalau tumbuh-tumbuhan, orang mungkin tumbuh-tumbuhan tidak asing ya. Kalau di YouTube seringkali bilang begini, kalau kamu mau pokok sehat, kamu harus bercakap dengan sehat-sehat. Jadi dia akan tumbuh sehat saudara. Ada satu tes dari IKEA, itu benar ya saudara. Di sekolah, di mana mereka letak tumbuhan itu kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri ini tumbuhan yang sama ya saudara, spesies yang sama, di kotak yang sama. Tumbuhan ini setiap murid-murid harus katakan sesuatu kebaikan. Wow, kamu cantik. Wow, kamu indah. Kamu bagus. Tetapi di kotak ini, tumbuhan yang di kotak ini, yang di sebelah kanan saudara, itu murid-murid harus sampaikan begini. Kamu bodoh, kamu gila, kamu hodo. Saudara, tidak sampai 1 minggu, tumbuhan yang ini mati. Tapi tumbuhan yang ini hidup. Jadi saya percaya saudara, setiap yang Tuhan ciptakan itu hidup adanya, amin. Termasuk batu, termasuk air saudara, itu ada nyawa, setiap yang hidup, termasuk kita sendiri. Dan bahkan saudara-saudara percaya atau tidak, planet Pluto, planet Mars,
Semuanya planet-planet, bulan, bintang, semuanya itu hidup, saudara. Dan itu menanti-nantikan anak-anak Allah itu dinyatakan. Kita, saudara, kita tuh harus dinyatakan. Makanya dikatakan dalam firman apa? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Ayat yang 22 saya naik ke atas. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, saking makhluk creatures tadi itu mau menanti-nantikan kita semua di tempat duduk ini, yang di Grace Pucuk ini, untuk menyatakan keilahian. Karena kita itu adalah benih ilahi, amin. Saudara bukan datang. Gini nih, saya bagi satu contoh. James, ayo maju ke depannya. Saya bagi satu contoh kepada saudara. Bayangkan saya ini Tuhan, ya. Bayangkan saya ini Tuhan. Bayangkan contoh saya, saudara. Saya bukan bilang saya Tuhan, ya. Oke. Hari ini saya mau mencipta James. Oke, cipta James. Oh, oke. Saya mau mencipta James. Jadi saya mau letak kulitnya agak gelap-gelap dikit ya. Hitam manis. Terus badannya gempal, perutnya buncit di depan. Ya. Oke, giginya tidak apa, rata. Oke. Tapi hidungnya kemek, matanya sepet, rambutnya gelombang-gelombang. Ketinggiannya lebih kurang begini. Coba saudara bayangkan kalau saya sebagai Tuhan. Oke, James sudah tercipta. You are done. Congratulations, you are James. The next day, James hanya menjadi James. Liana hanya menjadi Liana. Saudara hanya menjadi saudara. That's it. Then what is your purpose in life? Coba saudara tanyakan dalam hati saudara, apa purpose saya Tuhan? Saudara, kalau Tuhan hanya sekadar menciptakan kita seperti tadi, saudara, kita tidak ada, kita hanya menanti hari tua kita untuk mati, saudara. Kalau boleh mati hari ini. Tapi purpose kita, saudara, tujuan kita bukan hanya itu. Gini, saya mau ajak mungkin di sini, ya, anak-anak muda. Bukan saya bilang di sini tidak muda ya, di sini tetap muda ya. Tapi mari cari Tuhan. Makanya dalam firman dikatakan cari Tuhan di masa mudamu. Saudara, selagi ada waktu, meskipun saudara mungkin sudah berusia, sudah menjadi seorang bapak ataupun seorang ibu, terus menggali Tuhan lebih dalam lagi. Masalahnya kita sebagai orang Kristen itu hanya mendengarkan khotbah pada hari Ahad. Tapi sedangkan dalam firman dikatakan, dengarlah suaraku, hai Israel, hai umat Israel, dengar. Saudara, perkara pertama yang saya tahu nih, ini saya bagi contoh ya saudara, karena ini biasanya dilakukan oleh orang Muslim, oke? Orang Muslim itu biasanya kalau sudah lahir anak yang baru, mereka akan baca doa di telinga anaknya yang lahir baru, betul ya Bu? Nah, ya, kasih azan. Saudara, perkara yang paling utama yang Tuhan minta kita sebagai orang Kristen bukan kehadiran saudara di dalam gereja. Tapi bukan bermaksud saudara jangan tidak datang ke gereja di minggu depan. Bukan itu maksud saya. Bukan hanya sekadar jadi worship leader, bukan hanya sebagai pemain drum, bukan hanya sekadar pengkhotbah, bukan hanya sebagai pemain drum ataupun usher, saudara. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh dengar suara Tuhan. Shema. Shema maksudnya mendengar. Kita harus dengar suara Tuhan. Perkara pertama, kembali lagi kepada contoh tadi, orang Muslim, saudara. Itu makanya saya terkadang agak kagum, saudara, karena orang Muslim lebih cerdas daripada orang Kristen. Kenapa? Perkara pertama tuh dengar, Shema. Mereka mendengar suara Tuhan. Jadi seringkali kalau kita datang ke gereja, jangan hanya menuntut diberkati. Berkat. Akhirnya apa saudara? Bloated and then you did nothing. Saudara, bukan hanya berkat,
Dan saya percaya Tuhan tuh lebih rindu memberkati kita lebih daripada pikiran kita dan hati kita, amin. Tuhan itu bukan inginkan kita hanya datang ke gereja hanya minta berkat, saudara. Tidak. Tapi Tuhan tuh mau sama-sama kita di tempat ini menuju kepada satu tujuan, yaitu keilahian itu tadi. Sebagai benih ilahi di mana anak-anak Allah harus dinyatakan akhir zaman ini, amin. Nah saudara, ini sangat penting. Saya harap saudara tangkap dalam hati saudara. Dan meskipun saudara kerja sebagai mungkin pekerjaan biasa, saudara mau menganggap lingkungan saya biasa, tidak perlu begitu. Tidak saudara. Saudara orang-orang yang dipilih Tuhan, tidak ada yang terkecuali, amin. Amin. Nah, saya mau bagi satu kesaksian ya saudara, tentang saya bekerja, kalau saudara tahu Asia Pacific University di Bukit Jalil, mungkin ada yang tahu ya. Saya sebelum ini bekerja di sana saudara, sebagai HR. Jadi setelah saya habis university, saya terus langsung dapat pekerjaan di sana. Dan akhirnya saudara, saya mengambil keputusan pada 2019, 2 bulan sebelum COVID-19, saya untuk melayani sepenuh masa di gereja bapak saya, Keluang. Sebetulnya saudara, saya sudah dapat itu lama. Dan saya dengar suara Tuhan, Liana pulang. Tapi saudara, saya bilang, no Tuhan, it's not my taste. I don't want to become a pastor. I don't want to become a holy person dalam gereja. Karena saya sebagai orang Kristen selalu rasa jenuh saudara. Jenuhnya begini. Saya melihat orang Kristen seringkali hanya sekadar datang. Itu, dan saya sendiri seperti itu sebelumnya saudara. Tetapi ketika saya tahu a purpose in God, itu bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen karena keturunan. Tetapi saudara, kita tuh harus melahirkan generasi yang lebih bagus. Generasi saudara, siapa? Siapa generasi saudara? Anak-anak saudara, anak jiran saudara. Mau itu dia Kristen, mau itu dia Hindu, mau itu dia Buddha, mau dia itu Muslim saudara. Kita yang menentukan matlamat negara kita, Malaysia, amin. Saudara, di mana saudara terletak, di mana saudara Tuhan letakkan, itu bukan kebetulan saudara. Tidak ada satu pun yang kebetulan. Tetapi senantiasa ada satu pijakan demi pijakan yang Tuhan mau bawa kita. Dan peranan kita, meskipun orang mau itu dilihat di TikTok ataupun Instagram, itu tidak penting saudara. Tetapi ketika saudara pergi ke tempat yang paling terpencil dan pergi menjangkau orang-orang yang paling terhina saudara, mata Tuhan tertuju di tempat itu, amin. Saudara, jadi makanya peranan kita tuh bukan hanya sekadar di mimbar saudara. Di mimbar ini hanya ada mungkin pada hari Ahad atau hari Sabtu. Tapi pelayanan kita yang sebenarnya di luar. Bagaimana saudara berkata-kata ataupun bercakap dengan teman sekerja saudara. Dengan hanya mendengar masalah mereka, saudara sudah memberkati. Makanya tadi saya bilang apa saudara? Kalau mau menjangkau jiwa, jangan pilih-pilih, oh ini orang Kristen baru saya jangkau. Jangan saudara. Karena pelayanan Tuhan saja, waktu dia di bumi saudara, Tuhan itu pergi kemana-mana. Dan dia tidak bilang, di kalangan 5.000 orang yang dia bagi makan itu, oke, siapa yang Kristen ataupun siapa yang Yahudi, saya bagi makan 5 roti dan 2 ikan. Tidak saudara. Jadi peranan kita yang sebenarnya itu bukan hanya kalangan orang Kristen, tetapi di orang-orang yang yang tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Itu adalah pelayanan kita yang sebenar. Maka saya sambung kembali saudara, waktu saya bekerja di Asia Pacific University, Tuhan suruh saya berhenti. Saya menangis saudara. Kenapa saya menangis? Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tidak ada yang masalah satupun di tempat pekerjaan saya. Mau bilang bosnya bagus, bagus. Mau bilang gajinya bagus, bagus. Mau bilang teman sekerjanya bagus, bagus. Dan bahkan sampai sekarang Director Asia Pacific University saudara, dia masih chat saya, bilang, Liana kalau kamu perlu kerja, datang saja, kasih tahu ke saya. Even setelah COVID ini ya saudara, karena rata yang COVID kan kehilangan kerja. Jadi Tuhan membawa saya 2 bulan sebelum COVID-19 saya berhenti kerja saudara. Nah setelah itu saudara,
ketika saya full time untuk melakukan pekerjaan ini, saudara, untuk pelayanan bersama dengan anak youth, dengan anak orang asli, saudara, saya melihat ada satu kehausan, haus dan lapar. Seperti pujian tadi, saudara, haus dan lapar akan Tuhan itu kita harus ada setiap hari. Karena apa? Pernah tertanya kenapa? Saya mau tanya, kalau kita haus dan lapar itu seumur hidup sekali atau setiap hari? Saudara masih cerdas ya. Hari-hari, saudara. Bahkan mungkin ada yang setiap jam mau makan terus, saudara. James ya. Ya. Bahkan kita tuh haus dan lapar tuh setiap hari, saudara. Makanya, saudara, saya heran. Kebanyakan tuh orang Kristen, ini bukan karena saya kepahitan dengan orang Kristen ya, saudara, jangan salah paham. Karena saya dulu sebelumnya seperti itu. Kita tuh jadi orang Kristen tuh lemah, saudara. Kita tuh tidak dilatih menjadi seorang yang meneruskan apa yang kerinduan Bapa itu tadi. Kita tuh datang hanya untuk diberkati. Salah, saudara. Diberkati tidak salah, tetapi jangan hanya menuntut diberkati. Tapi tugas kita apa? Jadi makanya, saudara, kondisi gereja, kondisi kita sebagai gereja, kondisi kita sebagai orang Kristen, jangan mau dilatih menjadi lemah. Katakan kiri dan kananmu, jangan lemah. Jangan lemah. Tapi waktu sampaikan kiri dan kanan, jangan lemah, kayak lemah ya. Lebih semangat lagi, jangan lemah. Jangan lemah. Saudara jangan mau kalah dengan saya, saudara. Kalau orang Batak tuh ya, saudara, mungkin ada yang kenal ya. Orang Batak tuh suaranya kuat ya, saudara, tapi saya agak 50-50 ya. Ada kuat, ada lemah, ada slow-slownya gitu ya. Jadi, saudara, seringkali kita tuh sering berpikir begini, oh dunia masih aman. Lagipun kedatangan Tuhan tuh kita tuh sudah dengar dari pastor yang datuk nenek saya punya pastor lah. Dari tahun 1997 lah. Saudara, kami pernah melakukan, kami namakan itu Borneo Youth Revival Movement. Mungkin saudara pernah datang. Siapa di sini pernah datang ya, Borneo Youth Revival Movement? Waktu itu tahun 2019. Jadi Tuhan katakan begini kepada kakak saya specifically, Devi, kamu pergi jangkau anak-anak Borneo yang ada di Semenanjung. Terus kakak saya bilang begini, aduh Tuhan, orang Borneo, ini maaf ya, orang Borneo, aduh Tuhan, orang Borneo itu lambat jalan Tuhan. Padahal kakak saya ini jenisnya, kalau saudara saya sendiri sebagai adiknya, saudara, kadang-kadang saya mau, kakak saya karena apa, saudara? Kakak saya tuh kalau jalan, oke, ayo lakukan, gerak. Boleh tanya ke James dengan Amos, oke, mau ini, ayo kita lakukan. Masuk ke kampung orang asli. Kalau bilang hari ini, besok masuk, saudara, hari ini udah ready. Kita tuh dilatih seperti itu, saudara. Jadi saking kakak saya bilang begini, aduh, orang Borneo. Terus datang saya yang dapat panggilan juga, Lian, kamu juga ikut kakak kamu. Aduh Tuhan, saya lagi tidak ada pengalaman dengan orang Borneo. Terus orang Batak nih mau masuk di muka orang Borneo, bagaimana? Shalom. Kami mau melakukan pergerakan anak muda, kebangkitan rohani anak muda di kalangan orang-orang Borneo. Ada yang sampai bilang begini, saudara, kamu uruskan orang Batak kamu sajalah. Ada juga yang bilang begini, revival di Malaysia sudah terjadi sejak tahun sekian-sekian. Tidak perlu revival terjadi pada 2019. Waktu kami dengar begitu, saudara, hati saya mau marah tidak juga, saudara, tapi saya rasa ada logiknya juga. Cuma, saudara, seiring dengan waktu saya berdoa dengan Tuhan, ya, revival memang terjadi pada tahun sekian-sekian di Malaysia. Bahkan di generasi bapak-bapak saya ataupun atuk-atuk saya. Dan Tuhan bicara begini kepada saya, saudara, Liana, kebangkitan itu harus terjadi bahkan setiap hari.
Kebangkitan bukan hanya terletak di spesifik tahun 1967, 1968, 2019. Tidak, saudara. Kebangkitan, revival itu harus terjadi setiap hari. Apa itu revival? Apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu adalah di mana ketika kita menjangkau orang yang paling lemah, ketika kita pergi ke tempat yang paling hina, ketika kita melayani orang-orang yang memerlukan, di situ terjadinya revival. Amin, saudara. Bukan bermaksud saudara harus melakukan hanya sekadar KKR, musik yang hebat, instrumen yang canggih, ataupun pengkhotbah yang hebat. Tidak, saudara. Revival bukan ditentukan dengan itu, tetapi revival ditentukan dengan apa yang di dalam diri kita, kedalaman kita sebagai ibu, sebagai bapak yang melahirkan generasi yang seterusnya, saudara. Itu penting. Karena tanpa kita, saudara, tanpa seorang ibu, tanpa seorang bapak, kita tuh tidak boleh melahirkan generasi. Itu namanya keguguran, saudara. Kita tidak mau sampai generasi Kristen di Malaysia keguguran, amin. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai keguguran. Tapi peranan kita sebagai ibu dan bapak, kita melihat generasi, mau kita umur 13 tahun, ya, mau umur kita masih sekolah menengah, budak college, budak university, saudara boleh jadi abang, saudara boleh jadi kakak, saudara boleh jadi ibu dan bapak kepada generasi muda. Dan ketika kami melakukan Youth Revival Movement ini, saudara, kami lakukan, puji Tuhannya, waktu 2019 ketika kami bergerak di kalangan anak muda, Tuhan bukakan pintu-pintu. Dan saya melihat, saudara, waktu ketika kami melakukan itu, kami melihat begitu kehilangannya anak-anak muda Borneo di Semenanjung. Saudara sadar atau tidak, sampaikan saya menangis dengan Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan tolong jangkau anak-anak muda Borneo yang ada di Semenanjung. Karena yang saya dengar juga, saudara, tidak sedikit yang masuk ke agama seberang, yang meninggalkan Tuhan dan bahkan menjadi atheist. Saudara, ini kritikal. Saya mau kita semua buka hati kita, buka pikiran kita melihat persepsi ini, saudara. Jangan sampai kita mengalami keguguran. Itu sudah terlambat, saudara. Mari kita adopsi. Adopsi ketika kita ada kerinduan hanya untuk memberi makan kepada mungkin 10 orang setiap hari di sekitar Puchong. Kami melakukan pergerakan, saudara, di Keluang. Kami bagi makan orang-orang gelandangan, saudara. Dan bahkan kami ajak anak-anak youth juga, seperti waktu kemerdekaan kami ajak mereka untuk bagi makan, saudara. Nah, bagi makan itu bukan, saya percaya lebih ramai lagi NGO yang lebih hebat bagi makan, yang lebih sedap ya, saudara. Tapi apa yang saya mau ajarkan kepada generasi muda kami di Youth Revival Movement, bagi makan itu sama dengan kita mengadopsi. Di kampung Tanah Runtuh di Keluang, saudara, kampung orang asli tadi tuh, setiap kali kalau mereka ada masalah, saudara, mereka akan datang. Mereka panggil kami Cikgu ya, Cikgu, datanglah sini Cikgu, kami ini banjir. Bulan lalu Johor banjir ya, saudara. Cikgu datang, kami perlukan pampers, kami perlukan susu anak. Tapi Jakwa belum bagi bantuan. Cikgu boleh tak datang hari ini? Kami perlukan sekian-sekian pampers, makanan, tin, sardin, semuanya, Cikgu. Boleh tak? Jadi kami menjawab, ya, kami akan usahakan. Saudara, kami bukan orang-orang yang bekerja full time, tapi kami pergi ke tempat-tempat seperti itu atas bantuan orang-orang yang rindu memberikan, dan kami sampaikan. Ada juga beberapa anak-anak Tuhan, Liana, saya boleh bagi pampers sekian number. Oke, kamu sampaikan ya. Kami tinggal menjadi orang tengah dan sampaikan, saudara. Dan puji Tuhannya, saudara, apa yang saya lihat, permulaannya hanya sekadar bagi makan, mengajar bagaimana untuk mengeja ABC. Tapi, saudara,
ketika mereka menghadapi masalah, mereka sudah mempercayakan hidup mereka kepada kami. Dan majority mereka bukan orang Kristen. Ketika seseorang sudah datang kepada saudara dan mempercayakan masalah mereka kepada saudara, maka disitulah terjadi adopsi. Saya yakin mungkin ada kita berjumpa dengan teman-teman kita di tempat pekerjaan ataupun di keluarga, di kejiranan saudara, yang ketika dalam masalah mereka datang kepada saudara. Saudara, itulah adopsi yang kita lakukan. Dan adopsi itu terjadi ketika kita mampu memberikan kehidupan. Jadi makanya orang Kristen kebanyakan saudara, sebelum ini saya juga seperti itu, kita seringkali ribut dengan soal benar atau salah. Benar, ini benar. Banyak Alkitab dibukakan, kitabnya di mana. Tapi saudara, dalam kekristenan itu bukan soal benar atau salah, tetapi mana yang memberikan kehidupan. Kalau kita hanya sibuk berdebat dengan orang, hanya kamu salah, saya benar, kamu salah. Saudara, sampai bila? Sampai Tuhan Yesus datang juga tidak habis-habis saudara perdebatannya. Tapi mana yang memberikan kehidupan saudara? Makanya waktu kami menolong anak-anak orang asli, orang-orang gelandangan di tempat kami tidak pilih bulu saudara. Mau mereka Kristen, mau mereka Buddha, mau mereka Islam, mau mereka Hindu ataupun ateis, kami bagi saudara kalau mereka memerlukan. Jadi mari kita sama-sama untuk mengadopsi sebagai ibu, sebagai bapak bagi generasi kita di Malaysia. Amin. Amin. Wow. Amin. Sekali lagi ya saudara, lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama mengadopsi generasi kita di Malaysia. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mungkin saya boleh undang pemain musik ya. Haleluya. Thank you Lord.